Hidup kembali satu kali, meninggalkan kehidupan sebelumnya. Orang tua kandung itu hanya punya 3 bulan lagi untuk mengakui saya. Dulu saya berusaha masuk ke dalam keluarga itu. Saya selalu menunduk dan menyenangkan semua orang. Akhirnya saya tetap mengorbankan nyawa. Kali ini saya hanya berpihak pada diri saya sendiri dan orang-orang yang pernah menyakiti saya. Saya juga tidak akan membiarkan mereka lolos. Di mana novel berkualitas tinggi, Ubi Talas Boba membawakan untukmu. Seluruh cerita menarik menunggu kamu dari awal sampai akhir. Teman-teman, cerita dimulai. Ya, hari itu saya memindahkan barang di pos komunitas. Sejumlah besar kotak kardus menumpuk di pintu. Puluhan kotak semuanya harus saya bawa masuk sendirian. Matahari terasa sangat pengap. Punggung saya sudah basah kuyup. Lengan saya terasa lelah sampai gemetar. Bahkan mulut saya terasa kering. Bos berdiri di samping. Bibirnya tidak berhenti bicara. Bisa tidak gerakannya lebih cepat? Berjalan lambat-lambat untuk siapa? Pengantar barang masih menunggu untuk mengambil kantong anyaman. Orang yang akan mengambil barang nanti juga akan datang. Kalau bukan karena kamu pekerja musim panas yang murah, saya malah malas menggunakannya. Saya tidak makan apa-apa saat siang. Perut terasa kosong dan gelisah. Mata saya sesekali menjadi gelap. Saat istirahat siang tiba, kami beberapa pemuda biasanya berselancar ponsel di ruang teh. Menyebutkan versi Dramcraft dari game New Suihan yang memukau bagi para pemuda. Rasakan petualangan yang aneh. Temukan harta karun yang menakjubkan. Ada juga alur cerita dewa perang dalam mimpi. Berubah menjadi Hua Mulan dan Lan Lingwang. Semangat berapi-api mencapai 100 juta. Game bergaya tradisional yang disukai pemuda. Itu adalah New Suihan. Saat saya mengangkat kotak terakhir, sebuah mobil berhenti di depan pos. Di kompleks ini banyak orang kaya. Mobil seperti ini tidak langka. Tidak ada yang memperhatikannya. Sampai pintu mobil terbuka. Sepasang suami istri berpakaian rapi berjalan cepat ke arah saya. Bos baru saja terkejut sejenak. Perempuan menatapku. Suara-suara bergetar. Gaji bulanan. Aku mengangkat mata dan menatapnya. Hanya ada rasa dingin di dalam hati. Akhirnya datang. Bos melihatku berhenti. Dia mengangkat tangan dan mendorongku. Kenapa melamun? Lanjutkan kerja. Aku memang tidak stabil berdiri. Setelah dia mendorongku, seluruh tubuhku langsung terjatuh ke tumpukan paket. Kotak-kotak terus jatuh menimpa. Suara berderak menjadi satu. Aku menahan diri pada tanah dan bangkit. Sekilas, aku melihat pasangan itu masih menatapku. Segera menyembunyikan sikap dingin di mataku. Mengganti dengan ekspresi terkejut namun menahan diri. Dengan suara pelan meminta bos, jangan usir aku. Ternyata wajah wanita itu langsung berubah. Mendekat ke depanku, menyekap tanganku. Matanya penuh rasa pedih. Gaji bulanan. Apakah kamu terluka? Apakah kakimu terkena benturan? Bos menilai dia dari atas ke bawah. Sekilas melihat dia bukan orang biasa. Nada bicaranya pun berubah. Aku hanya menyentuhnya sedikit. Siapa sangka dia sendiri tidak stabil berdiri. Sekarang gadis kecil itu tubuhnya lemah. Oh ya. Kalian perempuan, segera menurunkan ekspresi. Siapa yang memberi izin kamu memperlakukan anak perempuanku begitu? Satu kalimat menghantam. Bos menjadi kaku seluruhnya. Dia menarikku dan ingin pergi ke sisi mobil. Nada suaranya tidak dapat dinegosiasikan. Mulai hari ini, dia tidak akan lagi bekerja di sini. Pria yang berdiri di sampingnya tidak pernah berbicara. Hanya diam-diam menatapku. Menilai dari kepala sampai kaki selangkah demi selangkah, seperti sedang memastikan sesuatu. Aku perlahan menarik tanganku keluar. Nada bicaranya juga sangat lembut. Bibi, saya tidak mengerti mengapa Anda berkata begitu. Tapi tetap terima kasih karena tadi Anda berbicara untuk saya. Saya berhenti sejenak. Saya menatap tumpukan kotak yang belum selesai disusun. Hanya saja kebiasaan saya menyelesaikan sesuatu dari awal sampai akhir. Bolehkah saya selesaikan dulu pekerjaan yang sedang saya kerjakan sebelum berbicara dengan Anda? Saya tersenyum kepadanya. Sopan dan ramah. Tidak menjauh, juga tidak berlebihan. Mendekati wanita. Keliling mata saya menjadi merah. Seolah-olah saya lebih merasa kasihan. Bahkan suaranya menjadi lembut. Baik, lakukan saja apa yang kamu mau. Saya tidak melihat lagi. Dia berbalik dan melanjutkan memindahkan barang. Setelah selesai menurunkan barang, saya menata kotak-kotak menurut kategori. Pemindaian masuk gudang tidak ada yang terlewat. Bos berdiri di samping. Wajahnya tampak sangat cerah. Ingin mengatakan apa, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Menunggu semuanya selesai. Baru kemudian saya melepas sarung tangan. Berjalan ke pintu dan melambaikan tangan. Bos membungkuk sedikit. Terima kasih atas bantuan Anda selama ini. Gaji nanti cukup kirim lewat WeChat saja. Bos mengangguk berulang kali. Tersenyum lebih aneh daripada menangis. Baik. Tidak masalah. Wanita itu melihat adegan itu. Air matanya hampir jatuh. Dia buru-buru mengeluarkan sebuah kartu dari tasnya dan memberikannya kepada saya. Gaji bulanan? Ikut saya pulang. Di rumah semuanya ada. Kamu tidak perlu lagi menanggung kesulitan seperti ini. Saya mundur setengah langkah. Tidak menyapa Bibi. Saya tidak bisa mengambil uang orang asing. Nada tenang, saya tidak ada yang salah. Tangannya yang memegang kartu terhenti sejenak. Rasa tidak nyaman di matanya semakin berat. Pria itu akhirnya berbicara pada saat itu. Suaranya dalam. Naik mobil dulu. Jangan bicara di sini. Saya mengangguk. Mengikuti mereka keluar. Saat pintu mobil tertutup, saya melihat stasiun di luar jendela semakin jauh. Sudut bibirku sedikit meneguk. Adegan ini berbeda dari kehidupan sebelumnya. Pada kehidupan sebelumnya ketika mereka menemukan saya, tidak ada rasa pedih ini. Juga tidak ada keurgensian ini. Lebih lagi tidak ada yang mendukung saya di depan umum. Saat itu saya tampak kacau dan rendah hati. Dibawa kembali ke keluarga Wang. Hanya menjadi lelucon.
lelucon. Semua orang memberitahu saya bahwa saya adalah Qian Wang sejati yang terdampar. Namun tidak ada satupun orang di keluarga Wang yang benar-benar menganggap saya serius. Bahkan ketika saya dan Qian Wang palsu yang dibesarkan keluarga Wang terlibat masalah bersama, diculik oleh orang lain, saat harus memilih satu dari dua, orang yang mereka pilih tetap bukan saya. Pasangan yang tanpa penuh kasih sayang di depan mata. Pada waktu itu juga sama. Berdiri di sana, mereka tidak rela jika Qian Wang menerima sedikit kesulitan. Soal apakah saya hidup atau mati tidak begitu penting. Jadi sekarang, meskipun wanita ini memegang tangan saya dan menangis, bahkan pria itu pertama kali menatap saya dengan serius. Saya hanya merasa itu lucu. Pengakuan yang terlambat itu apa-apa. Mobil melaju stabil keluar dari kompleks. Wanita itu terus menatap saya dengan hati-hati, seolah takut saya tidak senang. Pria itu duduk di sisi lain. Pandangannya masih tertuju pada saya, dengan penilaian, juga dengan kerumitan yang tak dapat ditekan. Saya duduk tenang, tidak menanyakan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hutang tidak mendesak untuk diselesaikan sekarang. Karena langit memberi saya kesempatan lagi, maka tentu saya ingin kembali ke keluarga Wang. Kali ini saya tidak akan seperti kehidupan sebelumnya yang dikuasai orang. Juga tidak akan lagi bodoh menunggu siapapun menyukai saya. Mereka berutang pada saya. Saya akan mengambilnya satu persatu. Keluarga Wang harus mengembalikan utangnya kepada saya beserta bunga. Begitu pintu mobil tertutup, wanita yang duduk di samping saya langsung panik. Mengeluarkan satu berkas dari tas tangan. Jari-jariku bergetar. Kamu lihat dulu. Ini adalah tes DNA orang tua. Kamu memang benar anak kami. Maaf, setelah semua tahun ini membuatmu tersakiti. Ada aku dan ayahmu di sini. Tidak ada lagi yang akan membuatmu menderita. Di kehidupan sebelumnya, aku tertipu oleh kata-kata ini. Saat itu aku benar-benar mengira mereka mencari aku selama ini. Karena tidak rela melihat anak kandungnya terdampar di luar. Tapi kemudian aku menyadari orang yang mereka lindungi di hati mereka. Dari awal sampai akhir, hanya Wang Sueking. Aku menundukkan pandangan. Dengan lembut, aku mengembalikan berkas tes itu. Maaf, mungkin Anda salah orang. Aku mengerutkan alis. Ekspresiku menunjukkan sedikit kebingungan dan kewaspadaan. Seperti orang asing yang tiba-tiba dicegat. Wanita itu tiba-tiba menggenggam tanganku. Pria yang mengemudi di depan juga memerah matanya. Suaranya menjadi serak. Menyarankan aku melihat dulu. Akhirnya aku menatap mereka. Namun di depan mataku bukanlah penampilan bersalah ini. Yang kulihat adalah adegan lain. Di tepi gedung tinggi. Angin membuat wajah terasa sakit. Aku dipaksa langkah demi langkah hingga tak ada jalan mundur. Ada yang menonton dengan mata dingin. Ada yang berbalik dan pergi. Akhirnya mereka secara pribadi meninggalkanku. Melemparku keluar. Membuka jalan untuk Wang Sueking. Adegan-adegan itu tiba-tiba melanda aku. Kulit kepalaku terasa geli, dada terasa sesak, ditambah kelelahan berhari-hari. Tubuhku sudah berada di batas maksimal. Tidak lama kemudian, penglihatanku menjadi gelap, langsung pingsan. Di kehidupan sebelumnya, aku diakui secara terbuka oleh keluarga Wang. Kali ini aku masuk ke rumah Wang dalam keadaan pingsan. Dokter selesai memeriksaku. Dia berkata dengan sangat langsung, kekurangan gizi jangka panjang. Tubuh terlalu lelah karena kelebihan beban. Pingsan tidak mengherankan. Saat aku bangun, langit sudah gelap. Lampu gantung yang familiar. Tirai yang familiar. Dekorasi yang begitu familiar sampai membuat hatiku terasa dingin. Ini adalah kamar yang disiapkan keluarga Wang untukku. Pembantu yang berdiri di samping, melihat aku membuka mata, langsung berbalik dan pergi memanggil orang. Tidak lama kemudian, ayah dan ibu Wang masuk. Yusin terbangun. Apakah ada yang terasa tidak nyaman? Apakah kamu ingin makan sesuatu? Ibu Wang bergegas ke samping tempat tidur dengan nada lembut, seolah takut mengejutkanku. Ayah Wang berdiri di samping, wajahnya juga menunjukkan kepedulian. Hanya saja tetap tidak banyak bicara. Pandangannya terus tertuju padaku. Dulu aku masih percaya pada hal itu. Aku pikir dia hanya bersikap dingin, tidak pandai mengekspresikan diri. Sampai akhirnya aku melihat langsung betapa sabarnya dia di depan Wang Sueking. Sangat perhatian, sangat pandai menenangkan orang. Barulah aku mengerti bahwa kebaikan bukan berarti tidak layak diucapkan. Dia berkata aku mengangkat selimut ingin turun dari tempat tidur. Terima kasih kalian membawaku ke rumah sakit. Berapa biaya pengobatannya? Nanti aku masih. Nada bicaraku sangat tenang, juga sangat sopan, seperti menagih orang asing. Ruangan menjadi hening seketika. Mereka jelas tidak menyangka aku akan bangun. Kalimat pertama pasti Wang menoleh dengan mata merah mengeluh pada ayah Wang. Aku sudah bilang sebelumnya. Karena sudah terdeteksi, maka segera ambil kembali anak itu. Kamu malah menunda selama setengah tahun. Sekarang sudah baik. Dia bahkan tidak mengakui kami lagi. Saat berbicara suaranya tiba-tiba tersendat. Air mata terus mengalir tanpa henti. Wajah Wang tampak agak kaku. Penjelasannya seolah-olah sudah dipersiapkan sebelumnya. Saat tahun akhir SMA-nya paling sibuk. Aku takut tiba-tiba menyadari akan memengaruhi persiapan ujiannya. Jadi saya ingin menunggu dulu. Kalau kata-kata ini diletakkan di kehidupan sebelumnya, saya pasti akan sangat terharu. Saya akan merasa mereka bahkan memperhatikan detail sekecil ini untuk saya. Tapi kenyataannya saya sudah mengetahuinya sejak lama. Bukan karena takut mengganggu ujian masuk perguruan tinggi saya. Membuat Wang Sueking tahu bahwa dia bukan anak kandung. Setelah itu, menangis sekali, mengamuk 2 kali, mengamuk sampai ingin mengakhiri hidup. Keluarga Wang tidak ingin dia terkena stres. Akhirnya mereka diam-diam memberinya 5% saham Wang untuk menenangkannya. Sedangkan saya, dalam setengah tahun setelah mereka mengetahui identitas saya, mereka jelas tahu hari-hari apa yang saya jalani. Siang hari kuliah, malam hari pergi ke pabrik bata mengangkat bata. 1 bata hanya 6 sen,
mengangkat sampai lengan bergetar, tapi tidak berani berhenti. Uang yang saya dapat tidak hanya untuk menghidupi diri sendiri, tapi juga harus dibawa pulang untuk menutupi lubang di rumah itu. Setelah pulang masih ada segudang pekerjaan menunggu saya, bahkan menghela napas terasa seperti kemewahan. Saat saya paling sulit, mereka tidak muncul. Saat saya hampir tertekan sampai tidak bisa bernapas karena hidup, mereka juga tidak pernah mengulurkan tangan. Sekarang mereka dengan santai mengatakan satu hal, bahwa itu demi tidak mengganggu belajar saya. Sungguh lucu sekali. Saya turun dari tempat tidur dan langsung pergi. Melihat saya tidak seperti sedang marah, tapi benar-benar ingin pergi. Ibu Wang menjadi panik, berlari dan memeluk lengan saya. Takut saya menghilang dalam sekejap. Gaji bulanan? Dengarkan saya, kami memang orang tua kandungmu. Ibu angkatmu sekarang dulu pernah bekerja di sampingku. Dulu dia hamil pada waktu yang hampir bersamaan dengan saya. Saat hamil, dia pernah mencuri 1 set perhiasan uang dariku. Saya memecatnya, kemudian secara kebetulan dia melahirkan di rumah sakit yang sama. Dia memanfaatkan kekacauan itu untuk mengambil 2 anak itu. Kami baru setengah tahun yang lalu mengungkap semua hal ini. Dia menangis sambil berbicara, air matanya mengalir deras. Suara saya menjadi serak. Tapi ketika saya melihatnya, hatiku tidak bergejolak sama sekali. Betapapun memilukan tangisnya, tidak bisa menghapus apa yang mereka lakukan padaku di kehidupan sebelumnya. Saya kembali dalam hidup ini bukan untuk mengakui hubungan keluarga, juga bukan untuk menebus ikatan keluarga apapun. Saya datang untuk menagih hutang. Menyadari hal itu, saya malah menjadi sangat tenang. Saya melihat ekspresi penyesalan yang mendalam pada dirinya. Tiba-tiba saya ingin menusuk mereka lagi di hati. Maka saya menghentikan langkah, berbalik kepala, sengaja membuat mata saya merah. Suara bergetar, seakan merasa tersinggung sekaligus malu. Kalian bilang setengah tahun yang lalu sudah menemukan saya. Saya menatap mereka. Setiap kata mereka tanya sangat jelas, namun itu lebih menyakitkan daripada langsung marah. Kalau begitu, saat kalian memeriksa saya, tidak menemukan hari apa yang saya jalani, kalian tidak tahu saya setiap hari siang bersekolah, malamnya bekerja di pabrik bata, lelah sampai tidak bisa berdiri stabil. Kalian pikir saya mengangkat bata sampai hampir muntah tidak akan mengganggu ujian masuk perguruan tinggi, justru membawa saya kembali, agar saya bisa makan cukup dan berpakaian hangat. Apakah memiliki tempat tidur akan memengaruhi belajar saya? Satu demi satu, di dalam rumah begitu sunyi sampai terdengar jarum jatuh. Wajah Ibu Wang langsung menjadi pucat, bibir Ayah Wang bergerak, tapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak memberi mereka kesempatan lagi untuk berbicara, langsung melepaskan tangannya, berbalik dan berjalan menuju pintu. Di belakang tidak ada yang menghentikan saya. Mungkin mereka kebingungan karena pertanyaan saya, atau mereka sendiri tahu alasan itu tidak dapat dipertahankan. Saat saya keluar dari kamar, wajahku dingin seperti beku. Di kehidupan ini, saya tidak akan lagi bodoh mempercayai mereka sepatah kata pun. Wang Jia berutang padaku. Saya akan menagihnya sedikit demi sedikit. Saat ini pikiran saya penuh dengan balas dendam. Kamu masih ingin berkelahi sampai kapan? Orang tua menghabiskan banyak tenaga untuk menemukanmu kembali. Jika kamu tidak berterima kasih, biarlah saja, tetapi tetap membuat Sui King malu. Tiba-tiba seorang pria masuk lewat pintu. Saya menoleh. Ternyata itu Wang Ze, kakak kandung yang dulu saya usahakan mendekat dan menyenangkan. Sayangnya, apapun yang saya lakukan, dia menatap saya hanya dengan rasa muak. Dulu aku pernah mencari alasan untuknya. Kupikir itu hanya karena kami tidak tumbuh bersama sejak kecil. Tidak ada dasar perasaan. Kemudian aku menyadari, bukan karena tidak ada perasaan, melainkan dia sederhana saja tidak tertarik padaku. Di dalam hatinya, Wang Suekin adalah adik perempuannya. Aku yang merupakan anak kandung. Justru terasa seperti orang asing yang masuk tiba-tiba. Tahun pertama SMA, pesan-pesan tentang identitasku bertebaran di sekolah. Kemanapun aku pergi, ada orang yang menatapku, setiap kata penuh dengan ejekan. Aku pergi menemui kepala bagian bimbingan. Ternyata orang yang mengatur semuanya adalah Wang Sueking. Saat itu aku ingin melaporkan ke polisi. Wang Ze pertama kali menurunkan sikapnya dan berbicara denganku. Bukan demi aku, tapi demi membela Wang Sueking. Dia bilang kalau hal ini dibesar-besarkan, akan menghancurkan masa depannya. Saudara sepertinya sudah tidak aku inginkan lagi. Aku meliriknya sekilas, dengan nada yang sangat datar. Dari mana suara itu datang? Keriuhan itu membuat kepala sakit. Wajahnya langsung muram. Dia mengangkat kaki, ingin berlari ke arahku. Ayah dan Ibu Wang segera menghentikannya. Mereka buru-buru memberitahuku. Dia adalah kakakku. Aku tidak memberi kesempatan baginya untuk menampakkan sikap. Aku tidak langsung membuka mulut. Sengaja berkata dengan sangat lugas. Tante, sepertinya kalian benar-benar salah orang. Lagi pula anakmu dengan putri pengasuh yang kau sebut itu. Hubungan mereka begitu dalam. Apakah aku kembali atau tidak? Bagi keluarga ini tampaknya tidak ada perbedaan. Kalau begitu, aku akan pergi saja. Setelah berkata, aku berbalik dan keluar. Mereka segera mengejarku keluar. Mengejar sampai ke pintu gerbang. Tepat pada saat itu, Wang Sueking kembali. Dia membawa beberapa tas belanja merek mewah, pakaian, perhiasan, dan sepatu yang dipakainya. Tidak ada satupun yang murah, terutama tas di pelukannya. Mampu menutupi biaya hidup orang biasa selama setahun. Dia berdiri di sana. Seluruh tubuhnya diperlakukan dengan kelembutan yang dipuja keluarga Wang. Melihatku, dia terkejut sejenak. Lalu ia memalingkan wajahnya. Ia bersuara pelan. Pandangan sinisnya tidak disembunyikan sama sekali. Ibu Wang mengerutkan alis, seakan mempertimbangkan cara memanggil Sueking. Ini gaji bulanan adik perempuanmu. Wang Sueking lebih tua dariku 1 hari. Setelah mendengarnya, aku menoleh dan menatap Ibu Wang dengan nada tenang yang hampir tak bersalah. Apakah dia sebenarnya kakakku atau anak perempuan pengasuh? Satu kalimat terucap. Ekspresi beberapa orang menjadi kaku. Tidak ada yang menanggapinya. Aku juga tidak tertarik menutupi kekonyolan mereka. Aku mengangkat kaki,
Hendak pergi lagi. Wang Mu menjadi lebih gelisah. Cepatlah hentikan aku. Gaji bulanan. Jangan begitu. Ayahmu demi menjemputmu kembali sudah menyiapkan banyak hal untukmu sebelumnya. Kami sungguh-sungguh ingin kamu pulang. Aku menatapnya dan langsung bertanya. Benarkah kamu menjemputku kembali? Kenapa masih meninggalkannya di sini? Mengganggu pandanganku. Aku mengangkat tangan menunjuk ke Wang Sueking. Suasana menjadi hening seketika. Kata-kata itu terlalu langsung. Tidak ada yang mudah menanggapinya. Wang secara refleks menatap ayahnya. Ayah Wang terdiam selama 2 detik. Baru kemudian ia memberanikan diri berbicara. Sueking memang tumbuh bersama kami. Selain itu, situasi orang tua kandungnya juga memang tidak cocok untuk terus merawatnya. Saat pembicaraan setengah selesai, dia seolah tiba-tiba menyadari sesuatu. Ekspresinya di wajah menjadi lebih buruk seketika. Rasa bersalahnya tercampur dengan sedikit rasa kikuk. Aku tidak menanggapinya. Kekakuan yang datang terlambat ini hanya berdiri di tempat tanpa bersuara. Wang Ze saat itu mengejarnya. Nada bicaranya penuh ketidaksabaran. Kalau ayah tidak mau kembali, biarlah dia saja. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Kenapa kamu harus diam? Ayah Wang langsung memotongnya. Aku menatap adegan itu. Tiba-tiba aku tersenyum. Dengan santai, aku membuka mulut. Aku juga bukan tidak bisa kembali. Semua mata tertuju pada wajahku. Aku mengangkat pandangan ke Wang Sueking. Setiap kata diucapkan dengan jelas. Syaratnya dia pergi. Wang Ze langsung marah. Kamu pulang atau tidak itu urusanmu. Dengan apa kamu menuduh Sueking? Aku tidak menanggapinya. Hanya menatap ayah dan ibu Wang. Aku tahu mereka mengerti. Mereka juga tahu. Aku bukan sedang marah-marah. Aku menuntut sikap. Ayah Wang mengerutkan alis. Jelas masih mempertimbangkan. Ibu Wang malah lebih cepat. Suaranya tidak keras, tapi sangat tegas. Boleh, Bu? Suara Wang Sueking sangat nyaring hampir menyakitkan telinga. Ayah Wang jelas terkejut. Dia menoleh melihat Ibu Wang. Ada kilatan emosi rumit di matanya. Seperti terkejut sekaligus menilai kembali. Ibu Wang menghela napas dalam. Nada bicaranya melambat sedikit. Kepada Wang Sueking, dia berkata, Sueking, hari ini kamu dulu pergi bersama Xiao Zhe ke apartemen di pusat kota. Menginap 1 malam. Boleh. Kedengarannya seperti tawar-menawar. Sebenarnya tidak memberi ruang untuk menolak. Wang Sueking menggigit bibirnya keras. Kelopak matanya cepat memerah. Tapi dia tetap ingin menunjukkan diri seolah-olah sangat diperlakukan tidak adil. Seperti orang yang mengambil tempat orang lain seperti aku. Seharusnya tidak tetap tinggal. Aku akan pergi saja. Setelah selesai bicara, dia melempar tas belanjaannya ke tanah dengan keras. Dia berbalik dan langsung keluar. Wang Ze menatapku dengan tajam, langsung mengejarnya. Di pintu tiba-tiba menjadi tenang. Baru saja orang tua keluarga Wang mengelilingiku. Kali ini mereka semua berdiri di tempat. Ekspresi mereka menjadi tegang. Pandangan mata tak sengaja mengikuti arah kepergian Wang Sueking. Tapi aku masih berdiri di sini. Tidak ada yang berani mengungkapkan rasa tidak rela itu. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Kali ini Wang Sueking tidak bisa terus bergantung pada keluarga Wang. Setiap hari dia berpura-pura menunjukkan kehangatan keluarga di depan mataku. Tidak ada kesempatan untuk memanfaatkan kecintaan orang tua padanya. Menyisihkan aku perlahan menjadi orang pinggiran. Jika dia tidak senang, aku pun tidak senang. Tapi aku juga tahu dalam hati. Orang tua berkata tidak mengizinkannya tinggal di rumah. Uangnya tidak berkurang sama sekali. Bahkan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Dia tetap menginap di hotel mewah. Berpakaian dengan merek terkenal saat keluar. Ada orang yang mengikutinya melayani. Wang Ze masih berkeliling di sekelilingnya seperti dulu. Hari-harinya terlalu lancar. Tidak sempat menggigitku dalam waktu singkat. Setiap malam orang tua tetap meneleponnya tepat waktu. Menenangkannya. Memberinya dukungan. Berulang kali memberitahunya. Orang yang paling mereka pedulikan tetap dia. Dia tentu saja tidak menganggapku penting. Aku semakin dingin terhadap orang tua kandung ini. Selain hal menjijikan ini, musim panas itu aku cukup nyaman. Setelah nilai ujian masuk perguruan tinggi diumumkan, nilai saya cukup untuk masuk ke universitas terkemuka manapun. Saya bahkan tidak berdiskusi sama sekali. Langsung mendaftar ke sekolah terbaik di provinsi lain. Orang tua awalnya mengira saya akan berdiskusi dengan mereka. Tapi yang saya dapat hanya hasil penerimaan. Mereka mengucapkan beberapa kalimat. Bilang terlalu jauh dari rumah. Tidak praktis untuk mengurus. Saya mengucapkan begitu. Lalu mereka membeli sebuah rumah dekat kampus untuk saya. Nama saya tercantum di sertifikat rumah. Sedangkan Wang Sueking yang mereka besarkan dengan uang dan waktu, masih memilih jalur ujian seni. Tidak lulus, hanya bisa mengeluarkan biaya besar untuk kuliah di universitas swasta. Mereka tetap membayar semua biaya untuknya. Dia selama liburan musim panas itu sibuk traveling, berbelanja, foto-foto, dan mengunggah ke media sosial. Aku tidak punya waktu menonton pertunjukannya. Aku mendaftar pelajaran piano, kaligrafi dan melukis, apa saja yang bisa dipelajari. Aku pelajari seumur hidup. Aku baru mulai bermain piano sampai tahun kedua kuliah. Guru bilang aku berbakat. Ujian masuk universitas berjalan lancar. Mereka juga menyarankan aku melanjutkan studi ke luar negeri. Tapi tepat seminggu sebelum keberangkatan, produk perawatan kulit yang biasa aku pakai diganti dengan cairan korosif yang kuat. Aku tidak bersiap-siap. Lalu cairan itu masuk ke tanganku. Langsung membuat setengah tanganku lumpuh. Tanganku jadi tidak berfungsi. Masa depanku juga terhenti. Setelah kejadian, semua anggota keluarga Wang menolak mengaku. Mereka bahkan menekan aku dengan alasan keluarga. Mereka melarang aku melaporkan ke polisi. Jadi urusan itu selesai begitu saja. Kali ini aku tidak akan memberi kesempatan lagi kepada siapapun. Seminggu sebelum semester baru dimulai, di meja makan malam, ayah dan ibu jarang sekali menurunkan sikap mereka. Mereka menanyakan apakah aku bisa mengizinkan Wang Sueking kembali tinggal beberapa hari. Mereka bilang kami hampir mulai kuliah. Keluarga ingin mengadakan jamuan selamat datang semester baru, supaya lebih meriah. Awalnya aku makan dengan baik. Setelah mendengarnya,
Hampir muntah. Aku tetap selesai makan. Aku bangkit dan kembali ke kamar. Pintunya belum tertutup rapat. Aku langsung mendengar mereka berbicara di bawah. Ibu menghela napas. Bagaimana gaji bulanan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kami? Ayah tiba-tiba berkata, masih lebih baik Snow King. Lagi pula dia adalah ibu yang kami besarkan sendiri. Langsung menatapnya tajam. Barulah dia mengubah kata-katanya. Juga karena kami berhutang padanya. Tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Masih bisa meraih nilai seperti ini. Anak-anak beberapa teman lama saya tahun ini. Dia memiliki nilai terbaik. Ibu terdiam sejenak. Apakah Snow King masih mau menerima? Aku melihat gaji bulanan tidak bersedia. Ayah terdiam sejenak. Bicarakan lagi. Bicarakan lagi. Keesokan harinya tetap membawa orang itu kembali. Saat aku sedang merapikan barang-barang di kamar, Wang Suekin berdiri di pintu. Dibandingkan dengan pertemuan pertama, sikap sombongnya sudah berkurang banyak. Memang begitu. Selama ini dia sering menghalangi saya di lingkaran luar, tapi tidak pernah mendapat keuntungan sekalipun. Dulu keluarga kami selalu menerima berbagai undangan. Ibu tampaknya benar-benar tidak mengerti. Juga seolah-olah berpura-pura tidak mengerti. Selalu mendorong saya keluar. Katanya orang lain menyukai saya. Ingin saya memiliki lebih banyak teman. Tapi pesta makan, pertemuan, dan ulang tahun itu tampak meriah di permukaan. Sebenarnya Wang Suekin bersama kelompok pengikutnya menunggu untuk melihat saya dipermalukan. Di kehidupan sebelumnya saya sudah banyak mengalaminya. Pada pertama kali, saya masih bodoh mengikutinya. Ingin menyenangkan dia. Akhirnya di pesta, saya didorong ke kolam oleh orang lain. Tidak ada yang mengganti pakaian saya. Saya basah kuyup, berdiri di tengah angin. Mereka bahkan tidak mengizinkan saya pergi. Bergiliran memerintah saya. Setelah hari itu berakhir, saya demam tinggi dalam waktu lama. Berbaring di tempat tidur selama sebulan. Kali ini berbeda. Saya bisa mengatasi semua situasi. Anak-anak itu masih akan berpura-pura di mata orang dewasa yang benar-benar berkuasa. Mereka tetap sekelompok orang tidak berdaya. Setelah saya mendapatkan pengakuan dari orang tua mereka, orang-orang ini tentu tidak berani lagi melakukan hal menjijikan di depan saya. Jadi Wang Sueking menjadi panik. Dia memegang sebuah kotak hadiah, tersenyum manis dan menyenangkan hati. Hadiah masuk sekolah untukmu. Saya tidak mengulurkan tangan. Dia keras-keras menaruh kotak itu ke dalam pelukan saya dan melemparkannya. Di dalamnya terjatuh sebuah botol kaca berkemasan mewah. Merekanya sangat mahal. Dari sebelah terdengar suara Wang Zi. Berikan ke Ni. Kamu pegang saja. Jangan menampakkan sikap tidak suka. Wang Suekin menepuknya. Berpura-pura manja. Tidak boleh bicara seperti itu dengan adik perempuan. Saya melihat pasangan saudara palsu yang katanya akrab itu. Bahkan malas untuk tersenyum. Saya mengambil barangnya. Saya berbalik dan langsung memberikannya kepada ibu. Yang diberikan Sueking kepadaku. Aku biasanya tidak pakai ini untuk memanfaatkan orang lain. Silakan simpan saja. Ibuku sangat senang memegang botol itu dan berkeliling rumah. Setiap orang dia bilang itu aku yang memberikannya. Malam itu di rumah terjadi sesuatu. Seluruh villa bergema dengan teriakan dia. Begitu botol produk perawatan kulit itu dituangkan, langsung mengikis setengah tangannya hingga kulit terkelupas. Semua orang terkejut. Karena botol itu diberikan Wang Suekin di depan seluruh keluarga. Di rumah sakit. Berjuang semalaman. Nyawanya selamat. Tangan juga tidak sepenuhnya rusak, tapi lukanya sangat parah. Bukan karena dia biasanya meneteskan dulu ke kapas sebelum di wajah. Tangan itu diperkirakan tidak akan selamat. Sama seperti di kehidupan sebelumnya. Wang Suekin menangis terengah-engah. Terus bilang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Wang Zi melindungi dia dengan keras. Tapi barang itu dia lihat langsung Wang Sueking memberikannya kepadaku. Mungkin karena dia menangis terlalu menyedihkan. Dia tetap mengarahkan tuduhan ke arahku. Apakah kamu yang mengutak-atik di dalamnya? Saat itu aku duduk di pinggir tanpa bersuara. Mendengar kalimat itu, langsung bangkit dan melompat ke arahnya. Saat orang tua masuk dari luar, yang mereka lihat adalah aku mencengkeram Wang Zi dan memukulinya sekuat tenaga. Sudut mulutnya tergores karena cengkeramanku. Aku tidak tinggi, tapi sejak kecil aku terbiasa mengerjakan pekerjaan berat. Benar-benar bertindak. Dia tidak akan dapat keuntungan apapun. Ayah datang dan memisahkan aku. Aku menatap Wang Zi dengan suara dingin. Di matamu, apakah dia hari ini membunuh ibu? Kamu juga bisa mencari alasan untuknya. Nenek itu langsung mengerti. Daya menenangkan saya. Kami tahu gaji bulanan tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah melaporkan ke polisi. Aku memukulnya di wajah. Mendengar kalimat itu, wajah ayah langsung berubah muram. Hanya hal kecil begini. Kamu melaporkan apa ke polisi? Aku tidak menanggapinya. Aku menoleh melihat ibu di tempat tidur. Ternyata kamu terluka seperti ini. Menurut dia, itu hanya hal kecil. Kelihatannya kamu sebagai istri tidak terlalu berharga. Bahkan tidak sebanding dengan seorang anak angkat. Wajah ibu langsung berubah. Wang Zi juga menjadi panik. Jangan suka memancing masalah. Ayah juga khawatir, kan? Aku tertawa. Setiap kata menusuk hatiku. Khawatir padanya. Kekhawatiran kalian benar-benar aneh. Jelas yang berbaring di tempat tidur itu ibu. Tapi kalian bertiga terus berputar mengelilingi siapa? Satu takut dia diperlakukan tidak adil. Satu lagi takut dia difitnah. Satu lagi membela dia. Ibu pasti terharu melihat semua ini. Dia sendiri terluka seperti ini. Namun harus memberi tempat untuk orang lain. Sekarang ruangan rumah sakit menjadi hening. Aku tahu luka ini sudah terbuka. Topi. Paman datang dengan cepat. Aku dan Wang Sueking dibawa untuk membuat laporan. Seperti yang kupikirkan. Keesokan harinya dia keluar. Bukti sengaja melukai tidak cukup. Ibu juga tidak melanjutkan tuntutan. Setelah pulang ke rumah, aku langsung mulai membereskan barang-barang. Berencana pergi ke sekolah lebih awal. Ibu menghalangi aku dengan suara pelan dan merendah. Meminta aku menunggu sampai jamuan pembukaan sekolah selesai sebelum pergi. Dia ingin memperkenalkan semua kerabat keluarganya kepadaku. Aku menatapnya dan langsung bertanya. Botol cairan korosif itu awalnya dibuat untukku.
Kan, dia bilang barang itu diberikan oleh teman Wang Suekin. Teman itu pernah berselisih dengannya. Mungkin orang itu yang mengatur semuanya. Aku hanya menanyakan satu kalimat. Apakah kamu percaya pada dirimu sendiri? Dia menunduk dan tidak memukulnya. Bukan karena tidak tahu. Dia hanya tidak mau mengakui hal ini setelah anggota keluarga Wang mulai berubah sikap terhadap, terutama Wang Ze. Dulu melihatku seperti melihat sesuatu yang kotor. Sekarang kadang masih menanyakan apakah aku lapar. Bahkan diam-diam menaruh hadiah di samping tempat tidurku. Aku tidak membukanya dan tidak menyentuhnya. Tidak lama kemudian, jamuan pembukaan semester tiba. Hari itu banyak orang yang datang. Rumah terasa meriah seperti saat tahun baru. Wang Sueking berdandan mewah berkilau. Berdiri di samping orang tua menyambut tamu. Dengan sikap seolah dirinya adalah pemilik sah rumah ini. Namun setiap orang yang masuk hampir selalu menanyakan gaji bulanan. Kenapa tidak melihatnya? Aku pernah masuk grup keluarga. Juga pernah memperkenalkan diri. Nilaiku cukup membuat orang tua Wang bangga. Orang-orang itu sudah lama tahu bahwa wajah Wang Sueking hampir membeku. Tetapi harus tetap tersenyum. Ibuku menengok ke atas beberapa kali. Lantai 2 akhirnya berkata kepadanya, "Sueking, kamu dulu kembali ke kamar." Mata lingkarannya langsung memerah di tempat. Awalnya ibuku ingin aku turun untuk ikut bersosialisasi. Ternyata dia sendiri yang merebut posisi itu. Sekarang dia tersentak oleh satu kalimat. Wajahnya tak bisa lagi tersenyum. Aku sama sekali tidak tertarik bersaing dengannya. Aku hanya tinggal di atas dan tidak turun. Ibuku turun sendiri ke atas mencariku. Angpau dan hadiah yang dibawa kerabat menumpuk di kamarku. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak pernah mendapat perlakuan seperti ini, padahal nilai kami sama. Namun aku mempercayai kata-kata Wang Sueking. Meninggalkan sekolah bagus dan tidak pergi. Aku masuk ke universitas jelek di daerah sini, hanya demi dekat dengan rumah. Mencari sedikit perhatian yang menyedihkan. Yang didapat hanya 2 kata, bodoh. Di kehidupan ini, aku hanya berjuang untuk naik 1 lantai lagi untuk diriku sendiri. Semua mata tertuju padaku. Pujian dan senyuman itu baru saja mengelilingi. Wang Suekin mulai berbuat onar. Dia berpura-pura seolah tidak sengaja menyebutku. Tahun kelas 2 SMA. Kejadian hampir dijual ke pria berusia 42 tahun yang bercerai. Itu dilakukan oleh ibunya, Liu Fang. Liu Fang menerima 60.000 yuan dari pihak itu. Memaksa aku menikah. Wang Suekin menatap semua orang dan menghela napas pelan. Untungnya, adik perempuan akhirnya tidak benar-benar menikah ke sana. Namun dia tinggal di rumah pria itu selama sebulan. Aku juga tidak tahu apakah pernah diperlakukan tidak adil. Satu kalimat membuat semua orang berubah ekspresi. Kata-katanya menumpahkan keburukan dengan jelas. Hanya ingin membuat semua orang merasa. Aku tinggal di rumah pria itu selama sebulan. Tidak mungkin tidak ada apa-apa yang terjadi. Ibu menatap dengan wajah muram. Dia segera mengubah kata-katanya. Maaf, apakah aku salah bicara? Aku juga mendengarnya dari orang lain. Hanya merasa tidak nyaman untuk adik perempuanku. Aku langsung menanggapinya. Orang lain adalah ibu kandungmu yang menukar bayi dan menghancurkan hidup 2 orang. Aku beritahu kamu. Dia menggigit bibirnya dengan wajah penuh kesal. Dia juga membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu berkata begitu kasar. Aku melihatnya melemparkan kata demi kata keluar. Pertama, dia tidak pernah membesarkanku. Aku tidak pernah minum susu darinya. Saat kecil, nenek tetangga membantu aku. Lebih besar sedikit. Aku mengumpulkan barang bekas dan membantu orang berkeliling. Di rumah sebelah, mencuri makanan. Di rumah lain, meminta minum. Hanya dengan pendidikan wajib aku bisa melanjutkan belajar. Kedua, aku mulai bekerja sebelum dewasa. Sebagian besar uang yang kumiliki diambilnya. Tahun kelas 2 SMA, dia mengambil 60.000 yuan dari orang lain. Mendorongku ke dalam lubang api. Katanya aku harus berlutut memohon pria itu. Dia tidak suka aku masih muda. Karena takut menimbulkan masalah, dia melepaskan. Tapi 60.000 yuan itu aku dipaksa menandatangani surat hutang. Ketiga, dia memang orang keji. Kebahagiaan yang kamu nikmati hari ini seharusnya milikku. Dia mencuri hidupku, bahkan menginjak-injakku sampai mati. Kamu juga tidak bersih. Botol cairan korosif itu tidak menetes ke wajahku. Apakah kamu menyesal? Seluruh aula begitu sunyi sehingga jarum jatuh terdengar. Ayah dan ibuku belum pernah mendengar aku mengatakannya begitu jelas. Mata ibu langsung merah. Mengulurkan tangan ingin menyentuhku. Aku memalingkan badan menghindar. Aku melihat mereka bertiga terus berbicara. Kalian juga tidak begitu mulia. Ingin mengakui kembali anak perempuan kandung, tapi juga tidak rela melepaskan anak angkat. Sedikit saja merasa tidak adil. Kalian ingin menyinggung siapa? Kalau bukan ibunya. Aku tidak akan menjalani hari-hari seperti ini. Setengah tahun yang lalu kalian sudah tahu siapa aku. Untuk menjaga emosi Wang Sueking, mereka memaksa menunda selama setengah tahun baru menerima aku. Waktu sebelum ujian masuk perguruan tinggi, aku bekerja setiap hari sampai larut malam. Keesokan harinya tetap masuk kelas. Beberapa hari ujian masuk hampir membuat orang muntah. Ayah menjadi pucat karena kata-kataku. Dia membuka mulut. Gaji bulanan? Aku tidak memberi dia kesempatan. Aku berbalik dan kembali ke kamar. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Sebelum pesta selesai, aku tidak turun lagi. Tapi di grup, aku melihat seorang paman memberi kata yang adil untukku. Mereka memarahi orang tua saya dengan keras. Katanya mereka tidak mengerti. Meninggalkan anak perempuan kandung tanpa mengurus. Berputar di sekitar anak yang dilahirkan oleh wanita jahat. Setelah melihat, aku langsung keluar. Wajahnya perlahan menjadi muram. Aku berdiri di tempat, santai. Aku melontarkan satu kalimat. Dia memang sangat mirip. Orang tua tiba-tiba berbalik. Apa maksudmu? Aku tersenyum. Dengan nada ringan. Tidak ada maksud khusus. Hanya merasa hubungan mereka tidak biasa. Aku berjalan ke pintu. Saat sampai di ruang masuk, sengaja menurunkan suara. Seperti berbicara pada diri sendiri. Tidak mungkin dia benar-benar anak haram.
kan? Tapi penampilan Liu Fang juga tidak terlalu mirip ibuku. Ternyata dia mengejarku keluar dan berjalan bersamaku keluar sambil memberi aku sebuah kartu. Aku memberimu gaji bulanan. Kartu ini ada uang di dalamnya. Pegang dulu. Aku tahu dia sudah mulai curiga. Selama paku itu terpasang, tidak akan bisa dicabut bersih. Sampai di sekolah, aku akhirnya menjalani hidup yang kuinginkan. Hanya saja aku tidak menyangka, Gu Yuan juga ada di sekolah ini. Dia adalah tunangan Wang Sueqin di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, dua orang itu selalu serasi, membuat reputasiku di sekolah berantakan, membuatku hidup seperti lelucon. Di kehidupan sebelumnya, Gu Yuan sangat tergila-gila pada Wang Sueqin, dengan rela melayani dia sepenuh hati. Aku pikir di kehidupan ini dia juga akan setia padanya. Ternyata orang yang dia incar malah aku. Itu tidak sulit dimengerti. Sekarang, nilai dan kemampuan saya. Identitas saya dilihat orang luar sebagai pewaris paling berpengaruh dari keluarga Wang. Wang Sueqin dan Wang Zi, dua orang yang tidak berguna. Siapapun yang melihat tahu mereka tak dapat meneruskan bisnis keluarga. Saat melihat Gu Yuan, aku merasa jijik. Wajahnya memang pandai menipu. Kepercayaannya sudah hancur total. Dia datang menemuiku. Aku tidak pernah memberinya sepatah kata pun. Kata, semakin dibicarakan, semakin menyakitkan. Awalnya dia masih berpura-pura sopan. Kemudian wajah yang saya tusuk tidak bisa bertahan. Sampai yang terakhir, wajahnya menjadi pucat kebiruan. Dia melemparkan satu kalimat kepada saya. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku bersandar di dinding, menyentuh ujung rambut yang diikat. Tidak mengangkat matanya sama sekali. Aku menunggunya. Marah, dia berbalik dan pergi. Setelah itu, dia agak tenang, tapi para pengikutnya dan gadis-gadis yang menyukainya tidak berhenti. Suatu kali menahan saya di depan pintu supermarket. Suatu kali dengan sengaja menumpahkan makanan kantin ke tubuh saya. Suatu kali memblokir saya di kamar mandi. Aku tidak memanjakan mereka. Bagaimanapun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkanku. Setelah aku selesai memukulinya, semua wajah mereka menjadi memar. Aku dengan cepat memanfaatkan hubungan keluarga Wang untuk memukul mereka sekali lagi. Sejak itu, tidak ada lagi orang di sekolah yang berani menghadapiku untuk mencari masalah. Aku menyuruh orang mengawasi Gu Yuan secara diam-diam. Ternyata dia berbalik dan kembali mengejar Wang Sueqin dengan agresif. Keduanya mencintai dengan susah berpisah. Benar-benar menarik. Terbang bolak-balik pada akhir pekan tidak terasa melelahkan. Selama 1 semester, aku tidak pulang pada akhir pekan maupun liburan. Ibu sering mengirim pesan kepadaku, memintaku pulang untuk melihat. Aku menolak semuanya. Dia tetap bertanya seperti biasa apakah aku makan dengan baik. Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sana? Daze tidak ada perkembangan apapun. Saat liburan musim panas tiba, jika aku tidak pulang lagi, itu akan terlihat terlalu dipaksakan. Selain itu, aku sangat sadar, jika aku tidak pulang, bagaimana aku bisa melanjutkan beberapa peran itu. Jadi aku kembali ke rumah Wang. Hari aku kembali, keluarga menyiapkan satu meja penuh makanan. Ayah dan ibu ada, Wang Zi juga ada. Hanya Wang Sueqin yang tidak ada. Dia dan Gu Yuan pergi berlibur. Di meja makan, mereka jarang tidak menyebutnya. Sebaliknya, mereka menanyakan keadaan aku di sekolah. Wang Zi masih canggung. Dia menambahkan satu hidangan untukku. Aku tidak memaksa dan tidak melanjutkan pembicaraan. Makan sampai setengah. Mereka menyebut ingin mengadakan sebuah pesta. Secara resmi mengumumkan identitasku. Aku meletakkan sumpit dan bertanya, apakah dia tahu? Wajah ketiga orang itu tampak tidak alami. Aku mengerti. Wang Sueqin belum tahu. Aku pelan-pelan berkata, tidak jadi. Aku tidak ingin melihatnya. Nanti akan ribut di rumah. Ayah menatapku dengan tatapan yang sejenak menjadi dingin. Ibu agak canggung. Wang Zi mengerutkan alis. Dengan cepat berbicara menggantikan dia. Adik Sueqin bukan tipe orang seperti itu. Dia hanya... Aku langsung memotongnya supaya diam. Setelah selesai, aku berdiri dan naik ke atas. Bahkan tidak menunggu reaksi ibu. Beberapa hari berikutnya, aku hampir tidak muncul di rumah. Sampai hari pesta, barulah aku turun. Ayah dan ibu sedang di atas panggung mengumumkan identitasku. Wang Sueqin tiba-tiba berlari masuk. Berdiri di antara kerumunan. Mata berwarna merah. Ayah, ibu, kalian benar-benar tidak mau aku lagi? Ayah langsung mencari Wang Sueqin. Tetap saja dia adalah putri tertua keluarga Wang. Yue Sheng adalah miss kedua. Aku langsung tertawa. Wang Sueqin memegang mikrofon ini. Air mata mengalir begitu saja. Adik, aku tahu kamu menderita banyak di luar. Ada rasa dendam terhadapku. Tapi aku benar-benar peduli padamu. Mulai sekarang aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jangan salahkan aku. Ya, dengan beberapa kata, dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang murah hati dan baik. Membuatku tampak terlalu menghitung-hitung. Aku hampir akan berbicara, tapi ibu menyela dulu. Yue Sheng adalah putri kandungku yang telah terpisah selama bertahun-tahun. Sueqin adalah anak angkatku. Begitu kata itu keluar, seluruh ruangan terkejut. Ayah menjadi yang pertama berubah muka. Wang Sueqin berteriak keras. Wang Zi juga menanyai dengan suara keras. Ibu bilang dia terlalu kejam. Ibu menatap mereka dengan dingin. Aku tidak ringan dan tidak berat. Menambahkan satu kalimat. Semua yang kau asuh di sekitarmu tidak ada yang mudah diurus. Ibu, setelah mendengarnya, matanya penuh penyesalan. Gaji bulanan tidak mencukupi. Seharusnya ini saatnya dia berbicara dengan saya. Ayah malah merasa wibawanya diinjak. Marah di depan umum. Jika hari ini kamu tidak mengakui Sueqin sebagai anak perempuan itu, aku akan menceraikanmu. Wang Zi segera memilih pihak. Mama, Sueqin juga adik saya. Jika kamu tidak mengakui dia, aku juga tidak mengakui kamu. Wang Sueqin malah lebih kejam. Menangis sambil mendekat. Mama,
Aku hanya ingin lebih dekat denganmu. Kenapa kamu harus bersikap begitu padaku? Kata-kata ini dulu selalu dia gunakan untuk melawanku. Sekarang giliran ibu yang menjadi kurus. Ibu marah sampai gemetar. Langsung mengumumkan perceraian. Juga memutuskan hubungan dengan ketiga orang itu. Ketiga orang itu memang punya keberanian. Mereka langsung mengemas barang dan pergi. Jelas mereka menunggu ibu menunduk setelah orang-orang itu pergi. Suasana penuh dengan bisik-bisik. Tidak dapat dibungkam. Wajah ibu menjadi pucat. Hampir tidak bisa berdiri stabil. Aku menahan dia. Berbicara dengan suara lembut. Jika kamu menyesal, sekarang masih ada kesempatan. Dia menatapku dan menggelengkan kepala. Aku bisa melihat bahwa kamu berbeda dari mereka. Kamu punya otak dan juga cara. Jika kamu ada di masa depan, aku malah merasa tenang. Aku tidak berkata apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, pada awalnya dia tidak buruk padaku. Kemudian perlahan-lahan dia dibutakan oleh orang lain. Tidak dapat melihat kebenaran sehingga mendorongku ke jalan maut. Namun di kehidupan ini, setidaknya dia tidak terus membuat pilihan yang salah. Setelah setengah acara pesta, dia tidak beristirahat. Sebaliknya, dia membawa aku satu persatu untuk bertemu orang. Aku mengerti maksudnya. Dia ingin menempatkanku di depan panggung, buatkan jalan untukku, agar aku di masa depan bisa terhubung dengan perusahaan. Aku juga tidak mendorongnya, mengundurkan diri, berjalan mengelilingi lalu turun. Tatapannya padaku semakin bersinar. Bahkan di depan beberapa orang tua dia berkata, aku seperti neneknya, nanti tidak akan kalah. Setelah pesta selesai, dia menarikku dan berkata banyak hal. Dia berkata ayah dulu masuk rumah dengan menjadi menantu. Kakek dan nenek pada awalnya tidak setuju. Dia sendiri langsung terjun masuk, merasa bertemu orang yang paling mencintainya. Dia berkata tidak ingin dia tampil di depan umum. Tidak ingin dia ikut campur urusan perusahaan. Dia memang kembali mundur, menjadi istri di rumah. Dia dulu menganggap ini sebagai cinta. Sekarang baru mengerti. Mungkin itu hanya awal pihak lain menyingkirkan dia. Dia berkata saham perusahaan tidak akan mudah dilepas. Dewan direksi juga bukan sekadar hiasan. Dia berkata ayah selama ini sebenarnya tidak punya kemampuan. Banyak masalah berantakan yang dia bersihkan di belakang. Dia juga berkata kalau dulu yang tetap di sisinya adalah aku. Tidak akan menjadi situasi seperti hari ini. Akhirnya pembicaraan sampai pada Wang Zi. Dia benar-benar runtuh, menangis sampai tidak bisa melanjutkan. Aku berdiri di samping dan menonton lama. Akhirnya aku meraih tangan dan memeluknya sebentar. Dia tampak tidak bisa menahan lagi. Bergantung padaku. Menangis sampai hampir tak bisa bernapas. Keesokan paginya, dia sendiri datang mengetuk pintuku. Katanya sudah menyiapkan sarapan, memintaku turun mencobanya. Saat aku turun, dia duduk tegak lurus, matanya penuh harapan. Aku tidak terlalu terbiasa dengan tatapan seperti ini. Aku coba satu suap saja. Dia langsung menanyakan apakah rasanya enak. Aku mengangguk. Dia senang seperti menemukan harta. Saat sudah setengah makan, teleponnya berdering. Dia menunduk melihat sekilas, langsung menelepon memberi perintah turun. Saya menonaktifkan semua kartu mereka bertiga, karena hubungan sudah terputus. Jangan lagi menghabiskan uang saya. Menutup telepon. Dia lagi menatapku sambil tersenyum. Aku tidak menjawab, hanya berkedip mata. Saat hampir selesai makan, aku seakan-akan melontarkan satu kalimat. Kamu tidak merasa Wang Suekin dan ayah agak mirip, kan? Dia berhenti sejenak dan menatapku. Apakah kamu tahu sesuatu? Aku menundukkan mata. Suaranya sangat pelan. Sebelumnya ketika lewat pintu kamarnya, aku mendengar dia sedang menelepon orang lain. Dia berkata bahwa dia memang anak kandung ayah. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Kalau dia masih berpura-pura tidak melihat, itu urusannya sendiri. Tapi kali ini dia tidak melarikan diri. Uang dan jaringan bergerak. Kebenaran dengan cepat terungkap. Dulu, pengasuh itu pertama-tama menukar anak perempuannya sendiri. Kemudian ayah bersekutu dengan cinta pertamanya. Mereka terus menukar anak yang seharusnya menjadi milikku. Anak perempuan pengasuh itu kemudian dikirim ke panti sosial. Kemudian diadopsi oleh keluarga baik dan tidak buruk. Jadi, dari awal sampai akhir semuanya dicuri. Dalam hidup, bukan hanya aku yang kehilangan ibu. Setelah jelas, wajahnya menjadi pucat. Dia sedang mencari ayah. Kebetulan dia menelepon untuk membicarakan perceraian dengan dia. Dia langsung mengupasnya. Dia bahkan berkata akan melaporkan dan memasukkannya. Dengan berani, dia menutup telepon di tempat. Aku melihat dia tanpa ingin berkata tetapi terdiam. Dia bertanya padaku, apakah kamu merasa apa yang saya lakukan terlalu ekstrim? Aku menggelengkan kepala. Itu yang pantas dia terima. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan satu kalimat. Tapi mereka bahkan berani menukar anak. Kamu memaksa orang itu menjadi terdesak. Aku takut mereka akan mengambil langkah berbahaya. Setelah mendengarnya, dia langsung menjadi gugup. Hari itu juga dia menyewa pengawal untuk menjaga villa. Dia juga membeli sekumpulan pelacak dan perangkat alarm untukku. Aku tidak mengambilnya. Saya mengambil sebuah jam tangan yang sudah saya modifikasi dari laci. Mengenakannya untuknya. Yang ini lebih berguna daripada yang dibeli di luar. Saya bisa melihat posisi kamu. Kamu juga bisa melihat posisi saya. Jika dia merasakan bahwa jam itu dipaksa dilepas atau dibuang, akan segera mengirim alarm otomatis. Dia menatap jam itu. Lingkar matanya kembali merah. Saya pikir dengan mengatur sampai sejauh ini sudah cukup. Tapi saya masih diborgol. Seperti di kehidupan sebelumnya. Saya terbangun lagi di atas sebuah kapal. Tangan dan kaki saya terikat. Mulut saya ditutup dengan selotip. Saya menggerakkan leher saya, memastikan kalung masih ada. Barulah saya sedikit lega. Di dalam kalung itu terdapat perangkat pelacak yang lebih akurat. Bahkan di laut, kesalahannya tidak akan besar. Tidak lama kemudian, pintu kabin dibuka. Sebuah sinar senter langsung menyinari wajah saya. Orang yang masuk adalah ayah dan Wang Suekin. Wang Suekin berjongkok di depan saya. Tatapannya menakutkan dan kejam. Kenapa kamu harus kembali? Kamu seharusnya mati di luar saja. Lagi pula kamu tidak akan pernah terlihat lagi. Saya tidak bisa berbicara. Hanya bisa menatapnya dengan dingin. Dia marah karena tatapan saya itu. Dia melompat dan menarik rambut saya. Mengangkat tangan.
Dia menampar saya berulang kali, sampai pipi saya terasa panas dan kebas. Barulah dia berhenti. Setelah melampiaskan amarahnya, dia pergi keluar bersama ayah. Mereka sampai di pintu. Ayah menoleh dan berkata, "Jangan menyalahkan saya. Jika mau menyalahkan, salahkan kamu karena kamu anak perempuan Wang Zi." Saya menatap bayangan punggungnya. Hanya merasa itu lucu. Waktu berlalu 1 menit 1 detik. Di luar hanya terdengar suara ombak. Saya bahkan mulai meragukan apakah saya masih tidak bisa menghindari bencana ini. Saat saya hampir kehilangan kesabaran. Di kejauhan akhirnya terdengar sirene dan suara kapal yang mendekat. Mereka juga mendengarnya. Kejadian itu terbongkar terlalu cepat. Ayah dan Wang Sueqin benar-benar gila. Agar tidak membuang semua usaha sebelumnya, mereka memasukkan saya ke dalam sebuah kantong besar. Mereka menyeretnya ke tepi dek. Di depan pemandangan laut dan di hadapan ibu, mereka langsung melemparkan saya ke laut. Pada saat saya jatuh, saya hanya mendengar teriakan ibu yang memilukan. Saat saya terbangun, saya sudah berbaring di rumah sakit selama 3 hari. Saat membuka mata, yang pertama saya lihat adalah wajah ibu yang lelah dan hampir tak dikenali. Dia memegang tangan saya, berusaha memegang sisa benang terakhir. Saya melihat dia untuk pertama kalinya tidak menarik tangannya kembali. Kemudian saya menyadari, ayah dan Wang Sueqin dijatuhi hukuman berat karena penculikan dan pembunuhan sengaja. Selain itu, kasus lama pertukaran bayi yang terjadi dulu terungkap kembali. Ayah menanggung 1 lapisan dosa lagi. Bahkan cahaya putihnya, cinta pertamanya, juga masuk penjara. Akhirnya keluarga kami bersatu kembali. Sedangkan setelah Wang Zi mengetahui seluruh kebenaran, dia tidak punya muka lagi untuk menemuiku dan ibu. Dia melarikan diri ke luar negeri. Di pihak Gu Yuan lebih mudah. Begitu dia melihat Wang Sueqin mengalami kecelakaan, dia berlari lebih cepat daripada siapapun. Saya dengan mudah memberitahu ibu semua tentang pelecehan yang dilakukannya di sekolah. Tidak lama kemudian, keluarga Shen mulai mengalami masalah. Mereka benar-benar hancur. Dia pun ikut terjatuh. Semua orang yang dulu menginjak-injak saya untuk bersenang-senang tidak ada yang luput. Rasa dendam di dalam hati saya akhirnya benar-benar terbuang bersih pada saat ini. Mulai sekarang hidup saya akhirnya bisa menjadi milik saya sendiri. Selesai.